Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri penerangan juga kepada para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini. Dan Roh Kudus menolong kami semua supaya kami dapat melaksanakan firman Allah ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang 14. Firman Tuhan berkata begini. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya lahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi-giginya adalah pisau, untuk memakan hasil dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah hindarilah sifat-sifat yang buruk dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Agur bin Yake, dalam Amsal ini ada 4 macam sifat manusia yang dianggap paling buruk oleh manusia itu sendiri, terlebih-lebih lagi oleh Allah. Yang pertama, orang yang mengutuk orang tuanya. Itu dijelaskan dalam ayat 11. Mengutuk atau tidak menghormati orang tua adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan ayahnya. Itu dijelaskan di dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-16. Tak kala seseorang mengutuk atau tidak menghormati orang tuanya, maka dampak yang ditimbulkan dalam hidupnya adalah ia tidak akan merasakan penyertaan Tuhan dan Tuhan tidak akan memberkati dia. Nah, itu sebabnya hai anak-anak muda, hormatilah ibu dan ayahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak menyadari dosanya. Itu jelas dalam ayat 12. Di muka bumi ini ada banyak orang yang merasa dirinya bersih, tanpa cacat celah. Fatalnya, orang seperti ini selalu menganggap orang lain yang kotor, orang lain yang membutuhkan pengampunan. Dirinya tidak perlu. Tetapi Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus mengetahui orang yang hidupnya tidak bersih. Itu dijelaskan dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 2. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Dosa sekecil apapun, dosa sebesar apapun, itu Tuhan Yesus mengetahuinya. Dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus tetap sabar. Dia menanti supaya Anda mohon pengampunannya. Akan tetap ditawarkan kepada siapapun sampai waktunya Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita datang minta pengampunan dosa. Jika sampai waktu Tuhan manusia tidak berubah atau tidak bertobat, maka penghukuman pun terjadi. Penghukuman pun akan terjadi. Itu jelas dikatakan dalam Yesaya pasal 65 ayat 1 sampai dengan 7. Jadi ini penting sekali bagi kita. Janganlah kita bermain-main dalam dosa. Yang ketiga, orang yang sangat sombong atau tinggi hati. Itu dijelaskan dalam Amsal Sulaiman pasal 30 ayat yang ke-13. Kecenderungan seseorang bisa menjadi sombong ketika ia memiliki sesuatu yang diandalkannya dan dengannya ia menganggap orang lain rendah.
tidak sebanding dengan dirinya. Misalnya, ia memiliki kekayaan, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, kepintaran, dan sebagainya. Nah, kesombongan merupakan kekejian bagi Tuhan dan akan mendapatkan hukuman kalau manusia tetap sombong. Itu dijelaskan dalam Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Yang keempat, orang yang suka menindas atau merugikan orang miskin. Itu dijelaskan di dalam Amsal pasal yang ke 30 ayat yang ke-14. Nah, orang yang suka menindas dan merugikan orang lain atau orang miskin, perilaku ini merupakan kekejian bagi Tuhan, sebab Tuhan sangat mencintai yang diciptakannya. Itulah sebabnya kita tidak boleh menghina atau menganggap remeh orang lain. Itu pun dijelaskan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-31. Ini kita harus hindari. 4 sifat yang buruk dari manusia ini kita harus hindari. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Kita harus melakukan yang terbaik bagi Allah dan bagi sesama kita manusia. Kita harus hidup setia dan suci supaya kita diberkati Tuhan. Dan kita mohon mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita. Karena berkat itu sudah ada di atas kepala kita. Asalkan kita mau menghindari sifat-sifat yang buruk dalam hidup manusia. Semoga firman Allah ini menguatkan iman kita dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat menghindari sifat-sifat yang buruk di dalam kehidupan kami yang seringkali disodorkan oleh kuasa-kuasa roh jahat. Tolong kami Tuhan supaya kami sangat menghormati orang tua kami Tuhan, ayah maupun ibu kami. Kami mohon Tuhan, hindari juga Tuhan kami dari berbuat dosa. Hindari kami Tuhan dari kesombongan. Hindari Tuhan kami dari perilaku menindas orang yang miskin. Terima kasih Tuhan firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus menolong kami supaya kami hidup benar di hadapan Allah. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.